Kaya di sorga atau kaya di bumi. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk kaya materi di bumi. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk menyembahnya, supaya Tuhan Yesus diberikan kerajaan dunia dan kemegahannya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Nyalah iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dialah engkau berbakti." Jika seseorang mengumpulkan harta di bumi dan menjadikan kekayaannya sebagai tujuan hidupnya di bumi, maka orang itu pasti menyembah iblis. Tujuan iblis ialah mempengaruhi cara berpikir manusia supaya bekerja keras dan menjadi kaya untuk dikumpulkan di bumi sebagai tujuan hidupnya. Jadi jelas sekali iblis ingin setiap orang yang mengikutinya dan menyembahnya sebagai mamon, menjadikan kekayaan sebagai tujuan hidupnya di bumi. Berhati-hatilah dan sadar dan bertobatlah jika Anda melakukan tujuan iblis, mencari kekayaan duniawi sebagai tujuan hidupmu. Dipastikan Anda menyembah iblis dan masuk ke dalam neraka. Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap orang yang mau menjadi murid dan pengikutnya, mengajarkan bahwa kekayaan yang didapat dari hasil kerja keras di dunia ini adalah alat untuk bisa menjadi kaya di surga dengan cara mengumpulkan seluruh harta duniawi yang kita miliki dari hasil kerja keras kita untuk bisa menjadi kekayaan yang bisa sampai pada kekekalan di surga, bukan dikumpulkan di bumi seperti tujuan iblis. Dan seperti cerita orang muda yang kaya yang gagal mengikuti perintah Tuhan Yesus dan pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kekayaan yang kita miliki harus menjadi alat untuk kita sendiri supaya beroleh harta di surga. Dengan cara kekayaan yang kita miliki bisa kita gunakan untuk melakukan perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama manusia yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan Yesus berkata, alangkah sukarnya orang kaya di bumi masuk ke dalam kerajaan surga.
Karena orang yang kaya di bumi menjadikan kekayaannya sebagai tujuan hidupnya di bumi. Inilah jebakan iblis yang menjebak manusia untuk tidak menjadi kaya harta di surga. Kita harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kita dengan bekerja yang jujur. Karena hasil kejujuran kita adalah bentuk ketaatan kita kepada perintah Tuhan Yesus. Jika kita punya lebih, belajarlah untuk mengumpulkan harta di surga, bukan mencari kesenangan untuk diri kita sendiri maupun kesenangan keluarga kita. Kita bisa belajar mengumpulkan harta di surga di saat kita kekurangan. Ketika kita berkecukupan, kita bisa mengumpulkan harta di surga. Apalagi di saat berkelebihan, kita tambah bisa mengumpulkan harta di surga. Mengumpulkan harta di surga harus dimulai dari kekurangan kita. Jika di saat kekurangan tidak bisa mengumpulkan harta di surga, apalagi di saat kelebihan, pasti tidak akan pernah bisa karena merasa tidak cukup untuk dirinya sendiri. Sadar dan bertobatlah. Tidak ada orang kaya di bumi yang bisa masuk surga jika tidak berani mengikuti perintah Tuhan Yesus untuk mengumpulkan hartanya di surga, bukan di bumi. Sekaya apapun Anda di bumi ini, walaupun Anda beragama Kristen, pelayan Tuhan, pendeta, pengkhotbah, penginjil, tetapi tidak berani melakukan perintah Tuhan Yesus untuk mengumpulkan harta di surga, Anda tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dimanapun kita berada. Haleluya, puji Tuhan. Amin.